Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat mengkaji bersama dengan tema kiat sukses mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran surat Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naron talatto. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, anakmu, serta istrimu dari siksa api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita sebagai orang tua bahwa hendaklah kita sebagai orang tua bisa memberikan bekal untuk anak keturunan kita dengan beberapa hal yang bisa menjadikan mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Di dalam sebuah kehidupan ada sebuah kiasan yang menggambarkan ada seekor singa yang melahirkan kucing. Ada juga yang sebaliknya, seekor kucing yang mampu melahirkan seekor singa. Di dalam kiasan ini digambarkan bagi kita orang tua. Terkadang kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang sukses, mapan, namun sayangnya anak turun kita tidak sesukses yang kita miliki. Namun di sisi lain ada juga orang tua yang diberi ujian kekurangan harta ataupun lemah dalam perekonomian, namun mampu menghasilkan anak serta generasi-generasi yang sukses dan berkualitas. Sebagai orang tua pastinya kita mengharapkan dan menginginkan semua anak turun kita sukses, semua anak turun kita bahagia, semua anak turun kita mendapatkan keselamatan di kehidupannya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa kiat-kiat sukses bagi kita orang tua dalam mendidik anak. Dan sering kita dengar dengan istilah tirakat. Oleh yang pertama, menjadi seorang anak yang sukses dan selamat itu berawal semenjak di dalam rahim. Ketika seorang istri hamil, salah satu yang sangat mustajabah dan berpengaruh untuk anak tersebut itu adalah doa dari ayah. Oleh sebab itu biasanya orang-orang Jawa sering mengingatkan kalau istrinya sedang hamil, bapaknya enggak usah aneh-aneh, gitu kan? Ya itu memang benar. Bahkan Rasulullah mengajarkan ketika istri-istrinya hamil, maka seorang bapak hendaknya perbanyak membaca Al-Quran, terutama di dekat istri tersebut, agar apa? Anak yang di dalam rahim tersebut itu terbiasa mendengar lantunan bacaan ayat Al-Quran tersebut. Ketika anak itu lahir, tirakat selanjutnya jatuh pada ibu. Sering kita dengar
ucapan ibu itu adalah doa? Ya, makanya kita sebagai seorang ibu, ketika anak itu lahir, dari situlah waktu dimulai kita harus bisa menjaga lisan kita. Perbanyak doa-doa positif atau doa-doa yang baik kepada anak-anak kita. Walaupun memang itu suatu hal yang butuh perjuangan dan pembiasaan. Makanya untuk para ibu, mari kita biasakan ketika kita marah, ketika kita emosi dengan anak-anak kita biasakan dengan mengucapkan hal-hal yang positif. Misal, "Duh nak, kok pinter ya, soleh ya, anak soleh, ayo mandi, anak soleh, ayo makan." Nah, jadi bukan sumpah serapah yang kita keluarkan, melainkan kalimat-kalimat doa harapan yang kita keluarkan. Walaupun terkadang kita tahu anak kita mungkin sedang lagi malas atau apa, tetapi tetap yang kita keluarkan adalah kalimat, "Ayo anak rajin sekolah," gitu. Jadi disinilah dimana peran seorang ibu sangat berpengaruh dalam kehidupan anak-anaknya. Dan tahapan yang selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni adalah sebelum kita memberikan bekal terkait dengan hal duniawi, pondasi awal yang harus kita tanamkan pada anak kita yakni adalah mengenal Allah, ketauhidan. Hal yang harus kita kenalkan kepada anak kita adalah Allah sebagai pencipta kita, siapa Tuhan kita, dan sebagainya. Selanjutnya kita kenalkan juga kekasih Allah, yakni adalah Rasulullah SAW. Dalam dua hal ini ada beberapa cara yang bisa kita terapkan. Di antaranya adalah sesering mungkin kita dengarkan anak-anak kita itu mungkin dengan sholawat, lagu-lagu sholawat, atau mungkin dengan bacaan-bacaan zikir yang sering kita ucapkan. Dan juga bisa kita ceritakan kisah-kisah tauladan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga anak-anak kita itu sudah, sebelum mereka keluar ke masyarakat, mereka sudah punya fondasi mengenal siapa Tuhannya, siapa Rasulnya. Dan memang peran orang tua merupakan fondasi utama bagi seorang anak. Pendidikan pertama itu ada pada orang tua. Kalau di dalam ilmu psikologi, masa golden age sekitar 0 sampai 7 tahun, peran pendidikan orang tua itu sangat luar biasa. Karena yang selalu diingat oleh anak adalah apa kata bapak ibu saya. Tetapi nanti ketika mereka beranjak masuk usia SD, yang akan didengar adalah apa kata guru saya. Dan ketika menjelang remaja, apa kata teman-teman saya. Dan ketika sudah dewasa, apa kata saya. Dan itu yang perlu kita pahami. Makanya ketika kita masih memiliki anak yang masa golden age, kita usahakan perbanyak pemahaman agama pada anak-anak kita. Jadi disitulah waktu kita memberitahu ini boleh dan ini tidak boleh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selain fondasi agama, kita juga memiliki kewajiban, yakni adalah memberikan bekal ilmu duniawi. Kita harus bisa memberikan bekal bagaimana anak kita bisa hidup, bagaimana anak kita bisa bertahan di dalam kehidupan sesuai dengan zamannya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang tua. Biasanya orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang menurut beliau terbaik.
mereka titipkan di sekolah, mereka titipkan di TPQ, mereka titipkan di pesantren, di madrasah dan sebagainya. Selain memberikan mereka bekal ilmu, peran orang tua juga memberikan penegasan terkait dengan suatu hal yang baik dan suatu hal yang tidak baik. Hal yang hak dan batil itu harus ditekankan oleh orang tua. Oleh sebab itu Rasulullah selalu memberikan contoh kepada kita. Beliau mendidik anak-anaknya serta cucu-cucunya dengan penuh rasa sayang. Namun di sisi lain beliau juga ada kalanya memberikan sebuah ketegasan. Sering ketika misalkan salah satu putrinya melakukan suatu kesalahan, beliau tidak tinggal diam, beliau ingatkan. Selain beliau ingatkan, beliau tegur dan juga beliau beri penjelasan dan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Bukan berarti kita kejam, bukan, tapi tegas. Agar apa? Agar anak-anak kita terbiasa bisa membedakan, oh ini benar, ini salah. Jadi setidaknya itu ada kontrol di dalam diri anak tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam mendidik seorang anak memang merupakan suatu hal yang butuh kesabaran, butuh perjuangan. Oleh sebab itu, hadiahnya pun yang akan kita terima ketika kita berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, maka hadiahnya adalah surga yang akan menantikan kita. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita itu merupakan penerus ladang jariah kita. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita sebagai orang tua bisa menjadi tauladan untuk anak-anak kita. Kita bisa memberikan contoh dan mengajak anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.